Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Zainul, masih di materi kelas Imakros. Nah, pada materi video kali ini, saya akan membahas khusus tentang relative positioning. Jadi kita akan gunakan extract with relative positioning. Ini sangat berfungsi ya, sangat berguna, khususnya buat kita yang kesulitan untuk melakukan seleksi tag atau atribut. Biasanya kalau misalkan sebuah tag HTML itu ada banyak atribut, itu lebih mudah kalau kita melakukan seleksi. Nah, namun ada juga kadang yang eh, tag HTML-nya itu atributnya nggak ada. Ya, kalau misalkan kita contohkan yang di halaman ini dicontohkan scraping data dari sebuah table. Table ini, di mana table ini kan kebanyakan tidak ada atribut ya. Contoh lagi misalkan seperti ini. Saya kasih contoh. Jadi kalau kita lihat inspeknya, misalkan di sini ada tanggal lahir. Ya, kita sorot ini atau tanggalnya ini kita sorot. Di sini kita bisa lihat bahwa tanggal lahir ini atau yang lainnya di sini tidak ada atribut. Ya, dia cuman tag DD dan tidak ada atributnya sama sekali. Kalaupun ada, ini yang kayak contoh ini adanya, kalaupun ada, ini cuman yang horizontal ini ya, kelasnya. Itu pun sama dengan yang lain. Nah, kita kalau misalkan ingin scraping dari sebuah halaman website di mana kita ingin lebih spesifik dalam pemilihan, tapi untuk atributnya kita kesulitan. Atau mungkin teman-teman yang mungkin atributnya ada lebih dari satu dan itu kalau kita seleksi itu tidak memungkinkan ya, pasti akan kena semua. Nah, itu solusinya kita bisa menggunakan ini relative positioning ya. Atau kalau kita lebih kenal dengan R1, R2 dan sebagainya. Contohnya kayak gini. Ada tag post R1 tipe bla bla bla. Jadi bukan lagi menggunakan tag post 1 tapi menggunakan tag post R1. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bahas tuntas. Jadi teman-teman bisa biar sampai nanti benar-benar paham bagaimana penggunaannya. Atau contoh lagi mungkin teman-teman yang kesulitan di membuat script auto invite di fanpage ya. Kalau kita misalkan undang teman di sini posisinya. Nah, kalau kita misalkan record seperti biasa, kita record, kita checklist gini, checklist, checklist, oke. Okay. Nah, di sini posisinya untuk posisi biasanya akan random, akan selalu acak, gitu ya. Kita coba cek. Nah, di sini posisinya tag post 26. Kalau kita ini misalkan kita edit dan kita jalankan, tag post 26 belum tentu nanti kembali ke situ lagi. Kalau ini misalkan saya close, lalu kita buka invite friends, lalu saya play. Nah, ini sih masih posisi satu. Tapi kalau misalkan di refresh atau digunakan oleh orang lain atau kita gunakan di akun kita yang lain misalkan atau fanpage yang lain yang berbeda, itu nanti posisinya akan berbeda. Kita coba lagi invite friend yang sesuai dengan recording kita. Nah, ini posisi akan turun ke bawah sini lagi. Begitu seterusnya, karena ini posisinya acak. Nah, solusinya kita akan menggunakan tag post R1 atau relative positioning. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Oke, kita coba langsung di sini kita edit. Kemudian tag post ini nantinya kita akan menggunakan R1, tag post R1 ya. Coba gini kita hapus R1 tapi posisinya tidak seperti ini. Ini tidak bisa nantinya. Nah, kalau misalkan kita pastikan lagi atributnya itu kalau misalkan setiap kita reload berubah-ubah, maka atributnya kita ganti dengan relatif gini aja, tanda bintang. Kemudian tag post R1. Cuman untuk penggunaan tag post R1 ini kita butuh satu selection lagi di atasnya.
kita butuh tag post lagi. Cuman tag postnya ini kita akan menseleksi tag yang posisinya tepat atau posisinya di atas yang kita inginkan, yang kita seleksi. Contoh ya, ini coba saya save dulu. Jadi logikanya seperti ini. Kalau kita ingin mencentang atau menceklis atau menseleksi bagian ini, gitu ya, menseleksi pada checklist kotak checklist ini. Nah, karena kita ingin seleksi dari area ini ke bawah, maka kalau menggunakan R1, maka kita butuh satu seleksi yang berada di atas sebelum ini, gitu ya. Jadi yang berada sebelum ini. Yang paling memungkinkan itu yang misalkan kita menseleksi ini judulnya mungkin ya. Tapi kan kita tidak butuh ekstrak, biasanya seleksi untuk extraction. Contoh misalkan atau kita bisa seleksi di kolom tab kolom input ini, set ini ya. Jadi ini kita lihat dulu, coba kita inspect elemen. Yang paling mudah ya. Jadi atau boleh yang tombol search ini. Intinya untuk menseleksi saja. Jadi untuk menandai imakros bahwa tag yang terakhir diseleksi itu nanti bawahnya. Jadi misalkan logikanya gini. Saya coba pakai input ini dulu ya. Input, kemudian di sini ada pakai placeholder aja deh. Yang biar enak. Tag input, di sini ada placeholder, saya copy, kemudian ini saya edit makro. Ini saya jelaskan logikanya. Tag post 1, kemudian tipenya adalah input, atributnya adalah placeholder. Ini kita ganti titik 2. Nah, jadi cara pembacanya adalah seperti ini. Pertama, kita seleksi tag yang berada di area yang kita tunjuk. Ini tujuannya adalah untuk menentukan kita ingin memilih atribut yang ini posisinya R1. Jadi posisinya itu relatif setelah tag yang kita tunjuk atas ini. Jadi kalau misalkan ada tipe atau tag yang sama di atas atau di luar ini, sebelum tag input ini, jadi sebelum tag input ini, mungkin ada di luar sini checklist, itu tidak akan berpengaruh. Karena yang kita seleksi adalah elemen yang berada posisi pertama setelah elemen input ini, seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita coba jalankan. Kita langsung, ini kita perbanyak ini ya. Kita copy ke bawah sampai 5. Lalu kita play. Nah, jadi kalau kita bisa lihat yang biru-biru ini, itu artinya yang sudah seleksi sama imakros. Jadi pertama kita harus menentukan atau menseleksi terlebih dahulu elemen yang kira-kira sebagai patokan untuk menentukan elemen yang kita pilih itu berada tepat di bawahnya. Tidak harus mepet persis seperti ini, nggak apa-apa, boleh di atasnya. Yang penting nanti elemen posisi pertama, contoh checklist pertama ini berada setelah elemen yang kita pilih. Seperti ini. Ya. Atau contoh ini lagi. Ini saya misalkan generate random ini ya, yang kita misalkan ini ingin menseleksi ini untuk kalau kita inspect di sini posisinya nggak ada atribut. Kalau kita posisi DD gini langsung, kan? Oh sorry, ini misalkan kita rek ulang aja, langsung kita klik font misalkan ya. Kemudian kita stop. Nah, di sini cuma tag post 1 tipe DD atribut txt karena ini spesifik pakai teks. Kecuali kalau misalkan ini nggak pakai teks, ya dia tidak ada atribut apa-apa lagi, misalkan ya. Kalau kita ganti bintang, kita ekstrak misalkan .txt-nya.
Kalau kita play, maka yang keambil adalah English-nya. Bahasa Inggrisnya mana tadi? Ini, posisi yang atas. Kalau kita ingin mengambil posisi yang berada di bawah, itu nanti harus diurutkan dulu. Nah, solusinya adalah menggunakan R1. R1 kita akan menentukan posisi pertama itu adalah birthday-nya. Jadi kita akan record dua, misalkan phone sama ini. Oke. Kemudian kita edit makro. Nah, yang phone biarkan, cuman yang ini kita ganti bintang gini aja, seleksi. Kemudian ini pakai R1. Oke, kalau sudah kita play, maka yang keambil adalah ekstrak ya, biar ada muncul pop-up-nya. Ekstrak sama dengan txt. Kita play. Nah, yang keambil adalah nomor teleponnya. Kalau misalkan kita ingin menseleksi ini, birthday, oke, nggak masalah, kita tambahkan lagi. Kita copy saja. Misalkan ini pakai birthday. Nah, coba seperti ini saja, lalu kita play. Ekstrak dulu ya. Kita play. Nomor telepon terekstrak. Nah, untuk tanggal lahirnya juga terekstrak. Jadi posisinya persis ya. Jadi posisi pertama setelah elemen birthday. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan paham. Kalau misalkan ada yang kurang paham, langsung komentar aja di bawah.